Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang masih terus diselidiki penyebabnya oleh pihak kepolisian. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Tangerang atau Lapas Tangerang membuka posko untuk warga binaan yang mengalami trauma berat akibat kebakaran. Hari ini Crisis Center untuk warga binaan dibuka pasca kebakaran yang terjadi Rabu dini hari. Bantuan pendampingan psikologis nantinya akan diberikan kepada 122 warga binaan yang trauma akibat kebakaran. Saat ini lapas dijaga ketat polisi dan pihak TNI. Di klinik lapas, 5 orang masih dirawat pasca kebakaran. Penyelidikan penyebab kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang masih terus dilakukan hingga saat ini. Petugas lapas dan napi telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Itu 13 orang petugas jaga, ya, petugas jaga. Kemudian yang lainnya warga binaan yang pada saat kejadian mereka berada di tempat bertugas, kemudian warga binaan itu yang berada di luar lingkungan kejadian kebakaran. Dan kondisinya sampai tadi malam semua telah diperiksa di Polres. Di Rumah Sakit Polri Jakarta, sejumlah keluarga korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten mendatangi posko antemortem DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka membawa beberapa dokumen penting untuk dijadikan bahan analisis tim untuk mengidentifikasi korban meninggal. Pengumpulan berkas hingga wawancara pihak keluarga diperlukan untuk memudahkan tim dalam pencocokan identitas korban. Hingga kini total ada 44 korban meninggal atas insiden kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Tambahan 3 korban meninggal disampaikan Kabak Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Apriyanti Kamis pagi. Informasi terkini soal kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten dan Tifal Solesa di Rumah Sakit Polri Jakarta. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Gracia Adur di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Gracia, seperti apa informasi terkini soal insiden Lapas Tangerang yang kebakaran? Lalu apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran? Tadi pagi, Ketua Lapas Tangerang Victor Teguh Priyatono menyampaikan rencananya hari ini akan membawa 2 orang yang diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait penyebab peristiwa kebakaran ini. 2 orang ini merupakan 1 komandan dan juga 1 petugas jaga di Blok Hunian C Lapas Kelas 1 Tangerang. Tadi malam informasinya ini sudah ada 20 orang yang diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 September kemarin. Di antaranya ini terdiri dari 13 orang yang merupakan petugas jaga, sedangkan saksi lainnya ini merupakan warga binaan yang pada saat kejadian mereka berada di luar tempat kejadian perkara. Nah, alasannya mengapa Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya memeriksa ke-20 saksi ini, alasannya karena adanya dugaan tindak pidana. Nantinya keterangan saksi ini akan dijadikan bukti terkait penyebab peristiwa kebakaran ini. Nanti keseluruh saksi ini akan diperiksa di Polres Metro Tangerang dan juga pihak kepolisian juga sudah membawa beberapa bukti yang sudah diamankan di Polres Metro Tangerang. Nah, kalau dilihat dari hasil olah TKP kemarin, ini memang ditemukan adanya titik api yang bersumber di atas plafon. Kalau berbicara soal latar belakang dari gedung Lapas Kelas 1 Tangerang ini, bahwa gedung yang dibangun sejak tahun 1977 ini mayoritas dibangun dengan bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan juga triplek. Kemudian selama 42 tahun ini juga belum diperbaharui instalasi listriknya, sehingga ada dugaan sementara penyebab kebakaran ini adalah arus pendek hubungan listrik. Namun pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam jika ada penyebab terbaru dari peristiwa kebakaran ini. Tidak hanya itu juga saudara, hari ini juga pihak lapas ini membangun krisis center yang tujuannya untuk membantu warga binaan yang mengalami trauma berat.
bantuannya berupa apa, yakni pendampingan secara psikologis. Kalau informasi terbaru di klinik lapas saat ini sudah tersisa 5 warga binaan yang dirawat, selebihnya sudah dibawa ke 4 blok hunian. Dan hari ini juga ada penambahan 3 orang yang meninggal dunia di RSUD Tangerang, sehingga total yang meninggal dunia jumlahnya ada 44. Nah, apa yang menjadi langkah pemerintah untuk mengantisipasi peristiwa kebakaran ini? Kalau menurut Menkumham Yasona Lauli dalam keterangan persnya kemarin, ia mengatakan jangka pendeknya akan mengeluarkan dana tanggap darurat bencana. Namun kalau untuk jangka panjangnya akan membangun lapas baru. Namun ini kemungkinannya masih kecil karena faktanya warga binaan yang masuk ke lapas ini jauh lebih banyak dibandingkan warga binaan yang keluar. Kalau mengacu soal standar keamanan dari keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tahun 2003 tentang pola bangunan unit pelaksanaan teknis lapas, ini perlu adanya sejumlah skenario untuk membangun lapas sendiri. Salah satunya adalah blok tahanan ini harus sudah dilengkapi dengan sistem kebakaran yang cukup. Salah satunya yakni adanya tanda bahaya, kemudian alat pemadam ringan dan juga alat pemadam berat, serta denah petunjuk arah keselamatan. Juno. Ya, singkatnya, Gracia, apakah hingga saat ini untuk sistem pemadaman kebakaran seperti sprinklers dan lain sebagainya belum terpasang atau tertata dengan sempurna di lapas kelas 1 Banten ini? Kalau dari informasinya dari Ketua Lapas Tangerang sendiri memang sudah ada beberapa sistemnya, namun ini karena bangunan ini dibangun dari tahun 1977 sehingga masih ada beberapa sistem kebakaran yang belum diperbaharui dan juga instalasi listriknya ini juga belum diperbaharui, sehingga ini yang menjadi perhatian penting terkait peristiwa kebakaran ini, Juno. Ada masalah overkapasitas, masalah instalasi listrik yang belum dibenahi dari tahun 1977 dan kemudian juga sistem pemadaman kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Lalu kita menyapa rekan Tifal Solesa yang saat ini di Rumah Sakit Polri Jakarta. Tifal, dari pagi keluarga telah berkumpul untuk melakukan antemortem dan identifikasi dokumen pendukung bagi pihak kepolisian untuk mengidentifikasi. Lalu sehingga saat ini berapa korban telah teridentifikasi? Spesifik untuk jumlah korban yang telah teridentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sampai dengan saat ini kami masih menunggu keterangan entah itu dari tim DVI Mabes Polri maupun juga dari otoritas Rumah Sakit Polri Kramat Jati ataupun dari Satuan Mabes Polri sendiri, baik itu di Satuan Polri ataupun juga dari Polda Metro Jaya. Mengingat sampai dengan saat ini proses pengumpulan data masih berlangsung di posko antemortem posko DVI RS Polri ini. Beberapa keluarga tadi kami sempat lihat sudah ada yang memberikan atau membawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendukung proses identifikasi yang akan dilakukan nanti oleh tim DVI, baik itu data primer maupun juga data sekunder. Ada satu keluarga yang sempat saya ajak berbincang tadi secara lisan, walaupun tidak dalam bentuk rekaman begitu, tidak berkenan juga untuk menyampaikan identitas dirinya begitu, yang menyampaikan bahwa sejauh proses untuk pengumpulan data, baik itu data primer atau data sekunder, tidak ada masalah berarti. Yang ia harapkan sebetulnya dari pihak keluarga tersebut agar proses ini bisa berjalan dengan cepat sehingga pemulasaraan terhadap jenazah korban yang juga merupakan bagian dari anggota keluarganya ini bisa segera dilakukan di Jakarta begitu. Nah, spesifik soal proses antemortem ini sendiri sebetulnya ini menjadi proses yang dikatakan cukup awal untuk bisa mengidentifikasi para korban. Setidaknya sampai dengan saat ini yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ada 41 korban meninggal yang statusnya masih belum bisa teridentifikasi, baik itu identitasnya maupun juga secara rupa fisik begitu. Itu yang keterangan disampaikan dari sejumlah otoritas di kawasan Tangerang beberapa jam setelah kejadian kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten kemarin di tanggal 8 September 2021. Proses-proses yang biasa dibutuhkan kalau merujuk dari beberapa sumber yang sempat saya pantau atau saya baca begitu, ada 2 metode yang sebetulnya diambil dari proses antemortem ini sendiri, baik itu proses sederhana maupun juga proses ilmiah. Untuk sederhana mungkin secara fisik bisa dilihat dari bentuk badan begitu, lalu juga rupa fisik dan penyamaan dokumentasi-dokumentasi tertentu yang dimiliki dari pihak keluarga, dan juga untuk proses ilmiah sendiri dan proses ilmiah ini bisa merujuk pada penyesuaian sidik jari, pencocokan DNA, pencocokan struktur gigi dan lain-lain yang bersifat ilmiah yang kemudian akan diteliti lagi oleh tim
DVI untuk bisa pencocokkan atau mencocokkan dari data identitas korban dan juga disesuaikan lagi dengan identitas dari keluarga korban tersebut. Nah, beberapa data yang kemudian diperlukan, kalau tadi kami merujuk dari informasi petugas di posko antemortem ini, sebetulnya ada dua, data primer dan juga data sekunder ini dibagi lagi. Untuk data primernya dibutuhkan adalah untuk rumus sidik jari. Rumus sidik jari ini bisa diambil dari beberapa identitas, baik itu IKTP, ijazah, surat nikah, atau SIM atau paspor. Bisa diambil dari situ. Lalu juga untuk struktur gigi bisa diambil datanya dari catatan rekam medis dari dokter gigi yang pernah dilakukan oleh korban, serta tes DNA yang nantinya akan dilakukan juga oleh tim DVI untuk melakukan pencocokan DNA antara korban dengan DNA keluarga begitu. Dan juga data sekunder ini bisa menambahkan data-data yang berhubungan langsung untuk menyesuaikan kondisi fisik korban yang kemudian bisa mengenali atau diidentifikasi korban ini atas dari keluarga siapa begitu. Nah, ini bisa diambil dari data foto korban terakhir kali dengan menampakkan gigi. Itu yang disampaikan dari petugas, foto korban terakhir kali ini diharapkan bisa menampakkan gigi sehingga struktur gigi bisa dilihat dan bisa dicocokkan saat dengan kondisi korban saat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, atau juga melalui catatan medis lain berupa tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan lain-lain. Sehingga diharapkan bagi keluarga korban dari kebakaran ini yang kemudian akan datang ke posko antemortem DVI RS Polri diminta untuk melengkapi data-data yang dimaksud sehingga ini bisa memudahkan proses identifikasi yang akan dilakukan oleh tim DVI. Sejauh ini yang ada di sini di Rumah Sakit Polri total baru ada 41 korban. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa ada tambahan 3 korban lagi yang dikabarkan meninggal dunia. 3 korban tambahan ini sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Banten dengan kondisi terluka bakar dengan konsentrasi luka bakar di atas 50%. Tapi belum dapat kami konfirmasi sejauh ini apakah 3 korban tambahan ini akan ditransfer atau dipindahkan juga ke Rumah Sakit Polri atau tetap akan dipelusarkan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Juno. Ya, hingga saat ini ada 44 korban meninggal akibat kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Terima kasih rekan Tifal Solesa dari Rumah Sakit Polri Jakarta dan sebelumnya rekan kami Gracia Adur dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten.